Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8, khususnya kelas 8-10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Pagi hari ini pertemuan kita kembali, kita akan membahas materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Materi ini Bapak perdalam karena menurut Bapak materi yang awal di pertemuan pertama semester 2 ini ada yang belum begitu lengkap. Bapak lengkapi kesempatan pagi hari ini. Nah sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Pendalaman materi IPS kelas 8 semester genap, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Bab 3, answernya di awal, ini yang diperdalam. Keunggulan dan keterbatasan serta pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan, baik untuk dalam negeri juga untuk ASEAN, tentunya bahkan untuk dunia. Anak sekalian, kembali ini juga kita perdalam pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi produsen, distributor, dan konsumen. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ya, para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian sebagai berikut. Sebagai rumah tangga keluarga atau konsumen, sebagai rumah tangga produsen, juga pemerintah, yang berikutnya masyarakat luar negeri. Ini ya yang termasuk kategori pelaku ekonomi. Berikutnya, penggunaan teknologi dalam permintaan. Ini pengaruh teknologi dalam permintaan hubungan dengan pelaku ekonomi. Perbandingan harga ya secara cepat, informasi mengenai suatu produk lebih cepat, informasi produk lain juga cepat, kemudahan pemesanan dan pembayaran produk akan lebih cepat. Ini pengaruh teknologi. Berikutnya, permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Ya, penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal penawaran, antara lain sebagai berikut. 1. Penurunan biaya produksi. 2. Mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah. 3. Kemudahan penawaran barang dan jasa pada konsumen tertentu. Yang keempat, menciptakan produk-produk baru. Yang kelima, kemudahan promosi. Ini dengan teknologi akan mempermudah dalam hal penawaran bagi pelaku ekonomi anak sekalian. Kita lanjut. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Yang pertama ini pengaruh positif. Ya, hubungan antar ruang, interaksi ya antar ruang dalam bidang ekonomi di Indonesia maupun di ASEAN. Mau pengaruh positifnya, yang pertama,
tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara ASEAN. Yang kedua, investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima di Indonesia. Yang ketiga, pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Ini pengaruh positif. Lalu yang negatifnya apa? Ini negatifnya nih. Di samping positif tadi, negatifnya. Yang pertama, kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja Indonesia terbuka lebar. Persaingan makin ketat. Dua, terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam Indonesia, misalkan diambil oleh ASEAN. Yang ketiga, serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk di Indonesia. Lalu dalam bidang sosial, apa pengaruh positifnya? Terciptanya solidaritas antar negara ASEAN. Hal ini akan meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang antar negara ASEAN. Yang kedua, terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara anggota ASEAN. Ini positif. Apa yang negatif? Penanaman modal dari negara-negara ASEAN di berbagai daerah jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, dapat muncul sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme menghadapi masuknya berbagai produk menarik dari negara-negara ASEAN. Berikutnya, dalam bidang budaya. Apa positifnya? Kekayaan budaya antar negara ASEAN ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, kekayaan budaya negara-negara ASEAN diketahui warga negara-negara ASEAN dan dunia. Ini pengaruh positif. Apa negatifnya apa? Pengaruh budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia dapat melihat berbagai budaya negara-negara ASEAN. Yang kedua, pengaruh budaya negara-negara ASEAN masuk ke Indonesia. Takutnya ada yang negatif juga. Ada yang jelek lah. Yang ketiga, sebagian kebudayaan daerah dipromosikan agar disaksikan dan dinikmati turis asing, termasuk dari negara-negara ASEAN. Dikhawatirkan juga bisa merusak budaya asli Indonesia. Nah, kalian, terakhir, tugas. Ada 4 tugas yang harus kamu jawab. Dalam tugas ini Bapak fokus, yaitu pengaruh positif dan negatif bagi Indonesia dan ASEAN di bidang ekonomi, sosial, juga budaya. Nah, sekalian, di sini saja perjumpaan kita. Jangan lupa kamu jawab dengan baik. Seperti biasa, kamu kumpulkan lewat japri ke Bapak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.